Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. AC Milan menjadi salah satu klub yang sudah mulai mengincar beberapa nama, termasuk diantaranya Federico Bernardeschi. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain nampaknya tak akan menemui jalan terjal. Pasalnya, pemain asal Italia tersebut memang tak masuk dalam skema permainan Maurizio Sarri. Bukan hanya itu, kini seperti dilaporkan Football Italia, Juve juga tak menutup peluang untuk melepasnya ke San Siro. Namun, mereka ingin menukar Bernardeschi dengan kiper Milan, yakni Gianluigi Donnarumma. Pertukaran antara dua pemain tersebut nampaknya juga bukanlah hal yang mustahil. Pasalnya, Milan juga dikabarkan bakal segera melepas Donnarumma. Terlebih, pembicaraan kontraknya juga tak menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, di sisi lain, masa baktinya akan usai di tahun 2021. Pihak klub sendiri bahkan diklaim sudah mengincar beberapa kiper baru. Juventus juga dikabarkan cukup optimistis jika transfer ini bakal terwujud. Pasalnya, Donnarumma bernaung di bawah Mino Raiola. Agen asal Italia tersebut memang memiliki hubungan yang harmonis dengan klub asal Turin tersebut. Tak sedikit pemain Borussia Dortmund yang kemudian memilih untuk hengkang ke Bayern Munchen. Sebut saja Robert Lewandowski, Mario Götze, dan Mats Hummels. Selain tiga nama tersebut, ada satu pemain yang sudah lama diklaim menjadi incaran utama di Rotten, yakni Marco Reus. Namun, akhirnya sang pemain memutuskan untuk bertahan sekaligus menambah masa baktinya hingga tahun 2023 mendatang. Setelah sebelumnya memilih bungkam terkait rumor hengkang ke Allianz Arena, kini Marco Reus akhirnya buka suara dan mengungkapkan hal apa yang membuat dirinya selalu menolak tawaran dari Die Rotten. Ya, memang ada ketertarikan dari Bayern Munchen. Begitu juga dengan klub lain. Saya menaruh rasa hormat yang begitu besar pada Bayern. Terlebih jika melihat hal-hal apa saja yang sudah mereka torehkan, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Tetapi, saya memang selalu ingin bergabung dengan Borussia Dortmund. Klub ini yang membuat saya selalu merasa bahagia. Saat masih memperkuat Gladbach, saya sudah berjanji jika berkarir di kompetisi Bundesliga, maka saya hanya akan berlabuh ke Dortmund. Jika tidak, maka saya akan pergi mengadu nasib di luar Jerman, ujar Reus seperti dilansir dari Goal. Selain taktik dan strategi tepat yang digunakan oleh Jurgen Klopp pada skuad Liverpool, kinerja pemain juga patut diberikan apresiasi lebih. Salah satu nama yang berperan penting di balik kesuksesan The Reds adalah Sadio Mane. Mulai bergabung di tahun 2016, pemain asal Senegal tersebut sudah tampil dalam 161 pertandingan dengan torehan 77 gol dan 34 assist. Kini, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Menurut Mane, dia sama sekali tak pernah berpikir untuk bergabung ke Anfield dan malah ingin merapat ke Old Trafford. Apakah saya menyadari ketertarikan dari Liverpool? Sama sekali tidak. Bahkan saat itu saya malah berpikir ingin bergabung dengan Manchester United. Sebelumnya, saya memang sempat mengalami masa-masa sulit saat lebih sering menempati bangku cadangan. Bahkan sempat tak berpikir bahwa akan ada tim yang berminat untuk merekrut. Tetapi saya benar-benar bersyukur karena Jurgen Klopp melakukannya. Walaupun di awal dia mengatakan bahwa saya seperti penyanyi rap, ungkap Mane seperti dilansir dari Mirror. Seperti diketahui, The Blues memang memiliki ketentuan hanya menawarkan kontrak semusim bagi pemain yang berusia di atas 30 tahun. Sementara itu, Willian menuntut kontrak 3 musim saat ini. Padahal, di sisi lain, usianya saat ini sudah menginjak 31 tahun. Hal tersebut tentu membuat Willian diklaim masuk dalam rencana belanja beberapa klub. Raksasa La Liga, Barcelona, sempat diklaim tertarik untuk memboyongnya ke Camp Nou dan ditawari untuk merekrut sang pemain secara gratis di akhir musim nanti. Namun sayang, kini menurut laporan dari Sport English, pihak klub sudah menolak dan melupakan rencana tersebut. Alasan menolak mendatangkan pemain asal Brasil tersebut di musim panas 2020 nanti disinyalir karena Barca memiliki prioritas lain. Pihak klub juga menilai jika ex-pemain Shakhtar Donetsk tersebut takkan masuk dalam skema proyek baru yang akan dijalankan, mengingat mereka memang mengincar pemain-pemain muda. Peluang hengkangnya Olivier Giroud ke Giuseppe Meazza tampaknya cukup terbuka lebar.
Pasalnya, kedua belah pihak sempat diklaim sudah menemukan kesepakatan personal. Namun, hingga hari terakhir bursa transfer, pemain asal Prancis tersebut tetap bertahan di London karena The Blues gagal mendatangkan pemain pengganti. Keputusan untuk bertahan nampaknya merupakan langkah tepat yang diambil oleh Giroud. Buah kesabarannya selama ini juga membuahkan hasil. Pemain berusia 32 tahun tersebut sukses membayar kepercayaan yang diberikan Lampard dan beberapa kali mencatatkan namanya di papan skor, sekaligus membantu timnya memetik sejumlah kemenangan penting. Dan kini, menurut laporan dari Goal, Chelsea tampaknya membuka peluang untuk memberikan kontrak baru pada sang pemain dan sudah melakukan pembicaraan awal dengan agennya, yakni Mikhail Manuelo. Seperti biasa, The Blues hanya akan menawarkan kontrak 1 musim bagi pemain yang berusia di atas 30 tahun. Potensi untuk melihat ex pemain Arsenal tersebut tetap bertahan di Stamford Bridge nampaknya memang cukup terbuka. Pasalnya, Giroud sudah lebih dulu mengungkapkan keinginan untuk tetap membela The Blues dan ingin segera menambah masa baktinya. Mauro Icardi kembali mendapatkan sorotan ketika ia bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai pemain pinjaman dari Nerazzurri. Icardi bergabung dengan klub ibu kota Prancis tersebut, walaupun sebenarnya ia dikaitkan dengan berbagai klub besar. Salah satunya adalah Juventus yang masih terus dikaitkan dengan kemungkinan untuk mendatangkan penyerang asal Argentina tersebut. Menurut kabar dari GFFN, PSG saat ini masih memiliki niat untuk merekrut Icardi secara permanen. Les Parisiens dapat melakukannya apabila mengeluarkan biaya sebesar 65 juta euro untuk mendapatkan Icardi secara permanen. Sebelumnya, masa depan Icardi sempat mendapatkan sorotan akibat penurunan performa dalam beberapa bulan terakhir. Keadaan ini sempat membuat Icardi dikabarkan tidak akan direkrut oleh PSG secara permanen. Namun, manajemen PSG saat ini kembali melakukan negosiasi dengan Inter terkait kemungkinan untuk mendapatkan Icardi secara permanen. Rumor bergabungnya Philippe Coutinho ke Chelsea sedikit lagi menjadi kenyataan. Coutinho diyakini akan pergi dari Barcelona di musim panas nanti. Sang playmaker diberitakan sudah tidak masuk dalam rencana Quique Setien sehingga ia dipersilahkan mencari klub baru. Coutinho diberitakan bakal mudik ke Inggris musim depan. Ada beberapa klub seperti Chelsea dan Manchester United yang tertarik menggunakan jasanya. Menurut Sport yang mengklaim bahwa Coutinho sudah menetapkan pilihannya, ia diberitakan akan segera bergabung dengan Chelsea. Chelsea tampaknya sudah intens untuk menjalin komunikasi dengan agen Coutinho. Mereka kabarnya berencana untuk meminjam Coutinho selama 1 musim. Barcelona sendiri diberitakan lebih suka menjual Coutinho ketimbang meminjamkannya di musim panas nanti. El Blaugrana diberitakan hanya mau menjual sang playmaker di angka 80 juta pound sterling. Real Madrid diberitakan tidak akan melanjutkan upaya mereka untuk mendatangkan Paul Pogba. Menurut AS yang mengklaim bahwa Real Madrid tengah mengubah rencana transfer mereka. Mereka diberitakan tidak jadi untuk mendatangkan Pogba di musim panas nanti karena situasi keuangan mereka yang tidak memungkinkan. Saat ini, Real Madrid pun akan fokus untuk mengejar talenta muda Rennes yakni Eduardo Camavinga. Gelandang berusia 17 tahun ini disebut-sebut sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Prancis saat ini. Jika dibandingkan dengan Pogba, mahar transfer Camavinga memang jauh lebih terjangkau. Sang gelandang diberitakan hanya memiliki mahar transfer sebesar 50 juta euro saja di musim panas nanti. Impian Arsenal untuk menggait Pau Torres berpotensi menjadi kenyataan. Ketangguhan bek timnas Spanyol itu diberitakan menarik perhatian Arsenal. Mikel Arteta ingin menjadikan sang bek sebagai bagian dari tim mereka di musim depan. Ketertarikan Arsenal terhadap Pau nampaknya bisa menjadi kenyataan. Pasalnya, sang bek baru-baru ini memberikan kode terkait masa depannya. Kepada El Periodico Mediterraneo, sang bek mengakui bahwa ia saat ini tengah menekuni belajar bahasa Inggris, sehingga ini mengindikasikan kepindahannya ke Arsenal. Namun, Arsenal tentunya harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Pau Torres. Pasalnya, sang bek baru menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Villarreal, dan ia memiliki klausul rilis sekitar 48 juta euro. Sebuah asa diungkapkan oleh Iker Casillas. Kiper berusia 38 tahun tersebut mengaku ingin kembali ke Real Madrid suatu hari nanti.
Casillas bisa dikatakan menjadi salah satu kiper terbaik Real Madrid sepanjang masa. Ia sudah 725 kali tampil membela Los Blancos, di mana ia berhasil memenangkan 5 gelar La Liga dan 3 gelar Liga Champions. Namun pada tahun 2018 silam, ia harus pergi dari Real Madrid. Ia memilih pindah ke Portugal untuk memperkuat FC Porto hingga hari ini. Meski sudah 5 tahun pindah, Casillas mengaku masih memiliki kerinduan terhadap Real Madrid. Kembali ke Real Madrid suatu hari nanti? Kenapa tidak? Saya melihat klub ini sebagai rumah saya, meski saya sudah pergi dari sana selama 5 tahun terakhir, ujar sang kiper kepada DJ Mario. Casillas juga menyebut bahwa ia masih menjalin relasi yang sangat baik dengan orang-orang di Real Madrid saat ini. Untuk itu, ia melihat kembali ke Real Madrid bukanlah suatu opsi yang mustahil untuk ia kerjakan musim depan. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.